Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Wicon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang PID pada PLC Wicon LX3V. Oke, jadi di sini sebelum saya mulai di materinya, saya akan mengenalkan dasar PID ya. Jadi apa itu PID? PID itu adalah algoritma ya, kontrol yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Jadi biasanya tuh yang sering menggunakan sistem PID ini tuh kayak AC gitu. Jadi AC di rumah teman-teman tuh juga dia ada sistem PID-nya gitu. Ada juga kecepatan, ada juga posisi. Nah, dengan cara menghitung error, jadi selisih antara nilai yang diinginkan. Jadi kalau di AC kan contohnya kita pengen 25 derajat atau contohnya lebih dingin lagi 20 derajat gitu kan, dia ada kita setting kan, pencet-pencet gitu di remote-nya. Nah, nanti dia si AC-nya itu dia akan bandingkan suhu aktualnya. Jadi di AC itu juga dia mempunyai sensor sendiri gitu. Jadi untuk mendeteksi suatu ruangan itu, contohnya ruangannya sekarang 25 tapi kita pengen suhunya itu 20 ya. Jadi dia akan menambah kecepatan ya, pokoknya dia akan menambah kecepatan dan menambah apa ya, kayak pokoknya biar lebih dingin gitulah. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai set point yang diinginkan tadi itu 20 derajat Celcius kayak itu, dan menerapkan koreksi berdasarkan nilai komponen. Jadi untuk komponen PID itu ada dua macam, ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah proporsional, integral, dan derivatif. Nah, tiga komponen ini yang nantinya akan mempengaruhi kinerja dari PID-nya gitu. Dan sebenarnya PID itu juga gabungan antara komponen atau parameter 3D kayak gitu ya. Nah, ini contoh di industrinya. Jadi kalau PID itu jadi dia udah nggak perlu operator kayak gitu. Kalau operator kan dia sebenarnya sistemnya sama kayak operator ya. Jadi operator dia lihat temperatur temperatur aktualnya ya. Di sini contohnya ada pemanas di sini. Contohnya kompor gitulah, kompor ataupun apalah di industri buat pemanas gitu. Nah, nanti dia akan lihat operatornya sekarang dia berapa derajat Celciusnya di 150 gitu. Jadi dia pengen berapa nih, operatornya pengen contohnya 200 derajat. Nah, pasti dia akan ngolah si valve-nya ini, jadi akan digedein kayak gitu ya. Jadi sampai set point-nya tuh tercapai gitu. Nah, nanti sistem PID itu dia akan menggantikan operator ini agar dia lebih akurat dan lebih efisien kayak gitu loh. Jadi udah nggak perlu operator, jadi sistem aja yang ngontrol kayak gitu. Jadi ini lebih efisien, lebih praktis, dan lebih lebih bagus lah kayak gitu. Oke, jadi ini untuk dasarnya. Jadi pengertian dan oke, jadi yang pertama ini adalah dasarnya. Jadi teman-teman mungkin ada yang lebih tahu, jadi saya hanya merangkum aja, ataupun yang belum tahu bisa baca dan pahami untuk dasar PID-nya kayak gitu. Oke, yang kedua ini adalah contoh sederhana dari parameter PID-nya tadi. Proporsional itu kita gambarkan ya, kita kayak mengendarain mobil gitu. Proporsional itu dia akan gas sesuai selisih kecepatan. Contohnya dia kan pengen targetnya tuh ke 60-an. Nah, kalau kecepatannya 40 dia pasti akan ngegas gitu loh. Misalnya ngegasnya tuh langsung digas gitu, jadi cepet gitu kan. Nah, tapi pas saat 55 pasti dia akan dikurangi gitu. Nah, kemudian pas integralnya ini dia akan ngurangin, ngegas pelan-pelan. Jadi yang pertama itu kan dia pasti digas pol. Integralnya itu dia akan digas tapi pelan-pelan gitu. Jadi set gitu. Nah, setelah itu derivatif itu adalah sebagai rem. Jadi kalau udah mau nyampe 60 berarti ya udah, kita berarti udah nggak gas lagi, kita rem gitu. Nah, sampai dia nanti akan tercapai dengan 60 km per jam gitu. Tapi masing-masing itu dia akan ada minusnya, plus minusnya lah gitu. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ini cuma nggak usah dilihatin teksnya ya, cuman kita bisa menggambarkan biar lebih paham itu kita seperti sedang berkendara lah kayak gitu. Oke. Nah, di sini
simbolnya itu seperti ini ya. Jadi untuk PID itu dia akan ada, nanti pasti teman-teman kalau di PID itu nanti akan ada apa ya, singkatan-singkatan ataupun ya kata ganti lah gitu biar lebih gampang. Yaitu pertama adalah set point. Nah di sini tuh adalah nilai yang diinginkan. Jadi pasti nanti ada SV ataupun SP gitu. Jadi set value atau set point gitu pasti ini ada. Kemudian nanti ada lagi namanya proses value nih di sini PV atau nanti nilai sensor lah ataupun apa. Nanti ini adalah nilai yang dihasilkan dari sensor. Jadi feedbacknya gitu loh. Jadi set point itu adalah yang kita inginkan. Tapi kalau PV atau SV itu PV atau nilai sensor itu dia adalah nilai aktualnya gitu. Jadi yang terjadi pada saat itu juga. Kemudian nanti ada CV di sini, biasanya MV, CV atau OV. Ini adalah control value atau output value. Ini adalah perintah yang diolah oleh PID ke proses gitu. Jadi kita pengen 20, berarti PID yang proses outputnya berapa gitu. Setelah itu dia terjadi proses, nanti akan ada timbal balik gitu ya. Jadi ada feedback dari si sensornya ngasih ke sini ngebandingin sama si SV-nya ini. Jadi nanti dia berdua ini, SV dan PV itu saling membandingkan sampai CV-nya itu pas untuk outputnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu prosesnya. Oke. Nah ini contoh untuk hardware-nya ya. Jadi hardware-nya itu kayak gini, nanti ada prosesnya itu diatur oleh PLC. Jadi nanti ada suatu PLC di sini yang mengatur jalannya PID. Kemudian di sini contohnya saya pakai sensor flow meter gitu. Ini untuk sensor feedbacknya. Kemudian nanti ada motor pump. Jadi ini yang action. Jadi outputnya ini nanti ke motor pump gitu. Nah contohnya kita pengen flow-nya itu 5 liter per detik gitu. Nanti pasti dia motor pumpnya itu dia akan bekerja lebih cepat gitu. Jadi nyedotnya itu pasti dia akan kenceng banget sampai tercapai yang nilai yang kita inginkan. Nah di sini nanti akan ada proses value-nya, jadi feedbacknya ini bener nggak udah 5 liter per detik nggak atau per menit nggak, kayak gitu. Oke, di sini kita akan masuk pada PID di Wacom ya. Kalau ini tadi untuk dasar-dasar PID yang umum. Nah di sini kita masuk pada parameter PID yang digunakan pada PLC Wacom. Nah jadi untuk setiap PLC itu dia pasti mempunyai instruksi ya, jadi kayak mempunyai fungsi untuk mengatur PID, tapi pasti dia setiap brand PLC ataupun setiap jenis PLC pasti dia memiliki parameter yang berbeda. Nah sama halnya dengan PLC Wacom di sini. Untuk PLC Wacom itu kita mempunyai 4 parameter. Jadi yang pertama itu dia pakai function kayak gini, PID, kemudian nanti ada parameter-parameter yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama ini kayak gini penulisannya. Ada S1, ini adalah alamat pertama, itu digunakan untuk set value-nya tadi. Kemudian S2 ini alamat yang kedua, itu adalah digunakan untuk proses value atau nilai sensor yang aktual atau feedback dari sensor yang terbaca. Kemudian di sini ada S3. Nah, S3 ini digunakan untuk setting parameter. Jadi setiap PID kan nanti kan ada parameter untuk PID, P, I sama D-nya, kemudian nanti ada kayak sampling time-nya, kemudian maksimal output dan lain-lain, itu nanti diatur di S3-nya ini. Kemudian D itu adalah untuk output value-nya. Tentunya kita gampangnya kan untuk ke inverter kan kayak gitu. Nanti ini bisa untuk analog output ataupun nanti bisa untuk output digital dan lain-lain. Jadi untuk parameter PID dalam PLC Wacom seperti ini. Ada 4 penulisannya. Oke. Nah, di sini ini adalah parameter yang ada dalam S3. Nah, contohnya di sini saya pakai D300. Nah, nanti hitungannya itu nanti dia otomatis, contohnya di sini kan ada D300, nanti plus satunya itu berarti plus nolnya atau D300 sendiri itu adalah untuk sampling time si PID-nya. Nanti D301 itu adalah untuk action direction-nya. Dan seterusnya sampai dengan D325 ya. Jadi pokoknya dia menggunakan 26 alamat dalam satu parameter PID gitu. Jadi sampai S3 ya. Contohnya S3-nya terserah berapa, sampai plus 25-nya itu tidak boleh kita gunakan di alamat lain gitulah. Dia pokoknya dia udah milik PID itu sendiri kayak gitu.
Nanti ini saya jelaskan masing-masing ya. Oke, seperti gambarannya itu, gambarnya gini. Saya bikin gambaran biar lebih mudah. Tadi kan saya gini ya, bikin parameternya PID D200, D202, D300, D204. Nah ini itu sebenarnya terserah ya. Kita bisa menyesuaikan alamat-alamat ini. Jadi ini adalah sebenarnya template doang. Jadi template untuk PID di PLC Beacon itu seperti ini. Jadi biar lebih gampang saya gambarinya. Contohnya di sini ada D200, ini tadi adalah SV, D202 adalah PV, nilai sensor. Ini set value, ini nilai sensor, dan ini adalah nilai parameter yang tadi banyak di sini. Nah ini, nah gambarannya tuh begini. Kan saya pakai D300 ya. Nah nanti dia akan otomatis ke bawah ini D301, D302, dan seterusnya sampai D325 itu nanti dipakai untuk PID ini, gitu. Jadi dalam satu PLC nanti bisa pakai banyak PID lah gitu. Nanti pokoknya kalau udah dipakai di parameter PID itu, nanti alamatnya ini nggak bisa atau nggak boleh dipakai di alamat lain atau untuk proses lain lah kayak gitu. Yang pertama adalah action direction. Itu digunakan untuk, contohnya ini, saya bisa nanti aja deh. Nah kemudian di sini ada mark action rate. Nah kemudian di sini ada 3 parameter yang penting tadi. Itu berada di S3+3. Jadi D303, D304, D305 ini masing-masing adalah proporsional, integral, dan derivatif. Ini yang nantinya kita akan ubah-ubah pada saat PID-nya itu jalan. Kemudian adalah filtering, kemudian output lower limit dan output upper limit. Oke, ini adalah contoh tahap untuk bikin instruksi PID di Beacon. Jadi kita pakai PLC Beacon PLC editor yang pertama ya untuk PLC3V. Kemudian nanti teman-teman pilih yang PLC Gate. Jadi di sini PLC Gate itu adalah untuk tools biar lebih gampang konfigurasinya. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik kayak itu. Tinggal teman-teman pilih PLC Gate, kemudian Instruction Wizard, klik OK. Kemudian nanti pilih yang PID gitu. Jadi di sini ada 3, itu pilih yang Interaction. Kemudian PID Operation, kemudian klik Next. Nah di sini nanti akan muncul pop-up kayak ini, pop-up layar kayak gini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja ini alamatnya berapa, kemudian kontrolnya itu mau menggunakan apa. Ini adalah coil di sini. Nah ini coil-coil ini dong. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin M berapa ataupun pakai Y ataupun X ataupun apalah. Nah di sini untuk action direction tadi ini adalah di sini. Direction ACT ini adalah ada 2, positif dan inverse. Positif itu untuk apa? Positif itu contohnya untuk heater. Jadi positif itu dia akan mengejar naik. Contohnya set point kita itu adalah 25 derajat. Sensornya itu adalah 20. Jadi dia akan ngejar ke panas lah. Kalau dia bisa dibilang gampangnya itu dia ngejar panas positif, jadi ke atas ngejarnya. Kemudian kalau inverse itu adalah ke bawah atau cooling, atau sebagai contohnya AC pendingin lah gitu. Jadi dia akan ngejar ke bawah atau ngedinginin. Kemudian output mode itu one way atau two way. One way itu dia hanya contohnya kalau ini positif, kalau kita klik one way berarti dia cuman ngejar ke atas doang. Kalau two way itu berarti dia kalau nanti positif nanti bisa inverse juga, atau cooling dan heaternya itu bisa digunain lah kayak gitu. Jadi saya biasanya pakai one way doang. Self tuning ini adalah untuk auto PID. Jadi kan PID kan ada auto sama manual ya. Jadi auto tuh dia akan konfigurasi sendiri. Jadi PID-nya akan jalan nyeting semuanya itu otomatis ya. Jadi kita nggak perlu nyeting banyak-banyak. Tapi saya lebih suka yang self tuning atau kita mode manual. Soalnya kalau auto kadang kita nggak pas lah nyetingnya gitu. Jadi saya biasanya pakai manual. Jadi kita bisa lebih enak nyetingnya gitu. Ini macros delta T itu adalah untuk maksimal untuk si I-nya di sini, integralnya. Nanti kan kalau parameter PID kan nanti ini jangan sampai kelewat lah gitu. Jadi biar pas settingannya nanti ada maksimalnya di sini. Jadi ini adalah batasan untuk integralnya. Kemudian di sini ada yang tadi proporsional, integral, dan diferensial. Ini untuk parameter 3 tadi. Jadi di sini nanti kita bisa setting-setting untuk PID-nya.
Wave filter itu adalah untuk integral juga, jadi untuk memfilter kayak nilainya. Jadi biasanya saya nggak setting duanya, mark res ini nggak saya setting, wave filternya juga nggak saya setting, saya biarkan 0. Nah, untuk output limit itu nanti adalah untuk output DID-nya. Nanti nilai berapa yang akan dikeluarkan untuk outputnya PID kayak gitu. Jadi kita bisa setting di sini berapa aja gitu ya. Jadi kita menyesuaikan, contohnya kayak untuk analog output tuh dia nilainya maksimalnya berapa. Nah, nanti kita bisa setting maksimal di sini. Jadi nanti dia akan direct ke alamat untuk analog output. Oke. Nah, biasanya yang sering ditanyakan oleh customer saya, jadi ini biasanya pada bingung, Pak ini kok alamatnya ini gitu loh. Jadi emang ini nggak bisa diubah ya gitu. Jadi ini bisa diubah ya. Jadi ini hanya contoh doang. Jadi template dari softwarenya. Jadi teman-teman bisa ubah ya, contohnya dari D0 kah ataupun dari D berapa aja bisa diubah, asal teman-teman mapping dulu kayak gitu. Jadi biar nggak tabrakan ataupun biar lebih enak, itu biasanya saya mapping dulu kayak gitu ya. Nah, contohnya ini kan templatenya 200, 202, 300, 204. Nah, biasanya saya setting dulu atau saya mapping lah di Excel gitu. Jadi contohnya saya mempunyai 5 PID. Nah, nanti saya akan setting dulu. Contohnya PID 1 tuh alamatnya dari D101 parameternya ya. Nanti berarti sampai D125 saya nggak boleh pakai. Kemudian nanti ada lagi PID 2 dari D130. Berarti sampai D155 saya nggak pakai, dan seterusnya kayak itu. Jadi teman-teman bisa, ini sebenarnya cuma pengalaman aja ya. Jadi teman-teman bisa dibiasakan untuk mapping aja ya. Jadi mapping addressnya biar lebih efisien ya. Jadi lebih enak lah nantinya kalau memprogram PLC itu lebih jelas alamatnya. Jadi kita nggak perlu inget-inget ataupun nanti nggak ada kesalahan, contohnya tabrakan alamatnya ataupun error di alamatnya. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah sampling time di sini. Ini adalah untuk perhitungan PID. Jadi dia akan kayak membandingannya itu dia sesering apalah kayak gitu. Itu dia set satuannya itu adalah millisecond. Jadi kalau di sini teman-teman pakai, saya kasih contohnya 500, jadi dia akan bandingin setiap setengah detik 500 millisecond. Jadi lebih cepat lah ngebandinginnya kayak itu. Jadi di sini minimal itu adalah 1 millisecond. Jadi dia akan ngebandingin berapa millisecond. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk kebutuhan. Kemudian di sini untuk ranknya itu 1 sampai dengan 32, ini 16 bit. Kemudian ada action direction yang tadi saya jelaskan. Dia menggunakan bit ya. Jadi ini teman-teman nggak usah bingung mikirin bit-bitnya, ini tinggal teman-teman klik aja, pilih mau positif, two way atau open atau close, kayak itu aja. Jadi saya akan jelaskan isinya. Jadi sebenarnya isinya tuh dia adalah 0 sama 1. Jadi kalau 0 itu adalah positif, 1 adalah reverse. Positif itu adalah actionnya itu untuk ke atas ya, jadi ataupun ke pemanas. Kalau reverse itu dia akan turun ataupun ngejar ke bawah ataupun untuk pendinginan. Kemudian bit ketiga itu adalah one way dan two way tadi. Jadi kalau one way itu dia hanya output hanya positif. Jadi kayak ya udah berarti cuma pemanas doang ataupun pendingin doang. Kayak kalau satu atau two way itu adalah output bisa plus atau minus atau bisa positif bisa inverse kayak gitu. Kemudian untuk bit 4 itu adalah auto tuning ataupun manual. Jadi kalau 0 itu adalah auto tuningnya off atau close. Kalau 1 itu berarti auto tuningnya itu on. Jadi PLC nanti akan otomatis cari nilai gitulah. Jadi yang optimal itu berapa untuk sistem yang digunakan. Kemudian di sini untuk maksimum ini adalah untuk batas perubahan output integral. Jadi contohnya saya kasih max rise-nya itu adalah 100 gitu ya. Jadi kalau saya di sini setting 1000, berarti dia yang masuk cuma 100 doang. Jadi soalnya saya batasin kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau batasin ya udah berarti kasih aja di sini 0 gitu. Jadi biar nggak dibatasin lah kayak gitu. Kemudian di sini untuk yang fungsi PID-nya tadi, proportional gain, integral gain, dan differential gain. Ini fungsinya itulah besar respon terhadap error saat ini. Kalau yang I itulah menghilangkan state error, jadi akumulasi error.
Untuk yang D itu adalah meredam isolasi dengan merespon laju perubahan error. Jadi yang tadi ya, ini gas tapi pelan, ini adalah remnya. Kemudian di sini untuk filternya itu adalah noise dari integralnya. Jadi teman-teman bisa setting, bisa enggak. Kemudian untuk outputnya itu bisa teman-teman setting juga, ataupun sesuaikan tentunya dengan analog output, ataupun teman-teman pengen digunakan untuk apa nantinya, nanti bisa di setting di outputnya. Biasanya saya pakai 0 dan 2000 karena analog output pada PLC Vicon itu 0 sampai 20.000 nilainya. Oke, kalau teman-teman nanti di next ataupun di tadi apa ya, di complete ya. Nah nanti kayak itu nanti akan muncul kayak ini. Nah ini saya ada komen-komennya karena saya sudah setting juga. Di sini adalah setting parameter PID. Biasanya saya tambahin, ada beberapa coil yang saya tambahin biar lebih efektif. Ini opsional, jadi parameter akan diaktifkan pada saat PLC on atau run. Ini ada saya tambahin M8002. Ini adalah dia akan nge-trigger pada saat PLC nya tuh run. Jadi pas awal run dia akan nge-trigger gitu, kayak hidup sekali set, habis itu mati lagi. Jadi otomatis dia parameter PID nya itu akan ke trigger ataupun ketulis saat PLC nya tuh hidup. Biasanya kan mesinnya mati, nanti kalau dihidupin berarti dia akan ketulis otomatis. Ataupun saya akan kasih juga M1 di sini. M1 itu adalah untuk nge-triggernya, tapi saya juga kasih RST M1. Jadi dia akan, kalau saya hold di sini M1 nya, dia nggak bakal nulis terus gitu, jadi nggak bakal aktif terus, cuman aktif pada saat saya tekan pertama kali, kayak cuman sesaat kayak gitu. Nah kenapa? Karena parameternya itu dia nggak boleh hidup bersamaan dengan PID nya. PID ini maksudnya, jadi PID ini, program PID nya itu tidak boleh bebarengan aktifnya atau hidupnya itu dengan parameter dia sendiri gitu. Jadi karena di sini ada aksen dari sini, jadi pokoknya ini parameter PID ini cuma ditulis pada saat atau sebelum PID-nya itu dijalankan. Oke. Nah, nanti di sini yang akan kita setting pada saat PID jalan itu hanya PID-nya tadi. Jadi yang ada di 303 dan 304 dan 305 gitu. Jadi yang boleh disetting pada saat PID-nya jalan itu hanya ini doang. Oke. Dan nanti mungkin ya teman-teman bisa setting juga untuk sampling time-nya kalau kurang cepat kayak itu. Nah nanti akan kita setting juga berapa set point di sini. Jadi cuma ngubah ini doang ya, PID dan set point. Sudah selesai ini untuk materinya. Nanti saya akan hubungin ke PLC saya biar lebih mudah. Oke. Sebelumnya saya telah menyiapkan PLC saya. Jadi di sini teman-teman kalau mau menggunakan PID, sebenarnya di sini PID-nya tuh nggak bisa simulasi ya. Jadi kalau di software Vicon untuk PID itu dia nggak bisa disimulasi. Jadi nanti dia akan nggak akurat kalau PID-nya disimulasi. Jadi saya biasanya pakai PLC PLC langsung lah gitu. Nah ini saya sudah siapkan PLC Vicon LX3V yang 0806. Jadi saya biasa pakai menggunakan training kit ini untuk ya bikin video ataupun ke customer gitu. Jadi lebih enak. Oke. Oke, saya akan buka source-nya dulu. Nah, di sini saya telah membuat contoh dari PID yang tadi saya bikin materi juga. Di sini saya akan menghubungkan ke PLC saya. Oke, kita mau setup, kita tes dulu. Oke, successful. Kemudian kita write to PLC. Saya akan program aja, execute. Kita yes. Oke, complete. Ini yes juga, kita close. Kemudian kita monitor mode. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Ini adalah parameter yang telah tertulis di PLC-nya. Sampling time 500
ini saya positif berarti. Jadi untuk apa namanya, untuk heater ini saya 0, ini 3000. Saya biasanya suka menggunakan settingan PID seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai, bisa juga disesuaikan ya. Soalnya kalau sistem PID itu kita harus menyesuaikan pada lapangan ataupun ya sistem yang kita pakai. Jadi biasanya saya menggunakan itu dia agar naiknya itu lebih cepat. Jadi teman-teman bisa disesuaikan. Contohnya naiknya nggak pengen cepet-cepet banget, nanti ya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebenarnya nyari di Google gitu parameter PID, pasti dia nggak ada yang apa ya, contoh kayak PID-nya harus gini, I-nya harus gini, D-nya harus gini. Itu pasti susah nyari kayak gitu, karena yaitu sebenarnya ini adalah parameter yang harus kita setting di aktualnya gitu. Jadi nggak bisa mengacu dari settingan orang kayak gitu. Jadi boleh nyontoh, tapi ya kita harus sesuaikan sendiri di lapangan. Oke, di sini untuk jalanin PID-nya. Oke, jadi ini parameter itu segini. Oke, parameternya itu banyak. Untuk instruksinya itu hanya segini gitu. Jadi PWM itu adalah untuk tambahan. Jadi contohnya teman-teman pengen untuk outputnya tuh di digital gitu. Jadi menggunakan PWM ini. Jadi PWM itu dia akan membandingkan dua angka ya. Jadi outputnya itu berapa dan dua angka. Jadi di sini 2000 dan 2000. Jadi dia akan hidup terus. Tapi kalau setengahnya dia akan hidup per setengah detik. Nah, nanti kalkulasinya tuh berada di PWM tersebut. Gitu. Nah, kita akan contohkan hidupin di sini. Langsung saya menghidupin PD-nya. Nah, saya set point-nya di sini adalah 130. Saya simulasi sensor aja nih. Ini saya nggak pakai sensor asli, jadi saya nanti akan ubah-ubah di sini. Saya set point-nya itu adalah 130, kemudian sensornya itu adalah 129. Pasti dia akan membandingkan gitu ya. Jadi membandingkan ini harusnya akan naik gitu. Jadi PD-nya nyuruh ini belum sesuai nih, kita harus naikin apa outputnya gitu. Jadi makanya dia akan makin naik output nilainya gitu, karena belum sesuai dengan set point yang kita inginkan. Tapi kenapa dia pelan? Ya karena dia udah mendekati gitu. Jadi karena udah mendekati, dia ya akan dinaikin tapi pelan-pelan aja gitu. Sebenarnya saya akan turunin ya. Jadi sensornya bukan 129, jadi sensornya 115. Pasti dia akan gitu. Dia akan naik tapi lebih cepat gitu. Nah, ini suara ini tuh adalah suara saya karena hubungin ke inverter, jadi dia kayak on off gitu di sini. Nah, ini adalah fungsi PWM tadi. Jadi dia akan ngebandingin untuk outputnya dengan output maksimalnya di sini, upper limitnya tadi itu, biar dia tuh tahu kapan ataupun seberapa sering atau akan on terus ataupun on off doang, itu biar ya kayak nggak berlebihan gitu loh untuk outputnya gitu. Nah, kalau mendekati 2000 nanti dia pasti akan lebih sering untuk hidupnya, jadi kayak biar lebih ngejar-ngejar gitu loh. Nah, sebenarnya di sini saya sensornya saya naikin jadi 17. Nah, dia akan lebih pelan. Ini ke 120. Ya maaf. 20. 125. Nah, dia akan turun. Tapi dia akan naik, tetap naik soalnya belum sesuai. 128. 129. Nah, dia lebih pelan. Jadi pokoknya dia kalau udah mau mencapai set point, dia akan naik tapi lebih pelan gitu. Jadi beda dengan kalau jauh pasti dia akan langsung banyak gitu. Jadi banyak langsung ngejar. Kalau udah mendekat pasti dia akan turun ataupun lebih pelan gitu. Nah, nanti kalau sudah tercapai, nah kayak gini sama 130, nanti dia akan mempertahankan gitu. Jadi nilainya bertahan.
mempertahankan nilai yang udah sesuai gitu. Jadi kan set point-nya sama aktualnya kan udah sama, jadi dia mempertahankan outputnya sampai dengan sebenarnya saya udah mencapai 131 gitu. Dia kan lebih dari set point. Ya maaf, yang ini sensor. Nah sensornya itu 131. Nah dia akan turun karena set point-nya itu karena sensornya itu dia lebih besar dari set point-nya gitu. Jadi udah tercapai lah, udah melebihi gitu. Nah sebenarnya jadi saya 135, dia akan makin turun 139 gitu, dia akan makin turun seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami ya. Jadi untuk parameternya seperti ini dan jalannya PID itu seperti ini. Oh ya, satu lagi, ini kalau nanti teman-teman lihat kayak ini ya, untuk akselerasinya tuh dia error ataupun nilainya seperti ini, itu nggak usah bingung ataupun nggak usah takut ya. Ini karena tadi ya, jadi itu tuh dia untuk parameter yang ini itu dia menggunakan bit, jadi bukan beda dengan word kayak gini. Jadi isinya di sini tuh adalah dia nilai bitnya gitu, jadi nggak perlu diubah-ubah ataupun nggak perlu di setting-setting, udah biarin aja, yang penting PID-nya tuh dia udah jalan kayak gitu. Jadi emang kayak gini soalnya sistemnya tuh bit bukan word kayak nilai-nilai PID kayak gitu. Oke, jadi simulasinya kayak gitu ya. Jadi semoga dapat dipahami. Nanti teman-teman bisa sesuaikan di settingan yang lebih baik ya. Jadi ini biasanya saya pakai itu dia pasti akan cepet banget dan nanti errornya tuh tinggi. Jadi kan kayak gini. Ini saya setting 132 tadi, maaf, 202. Saya nilai sensornya 100. Nah ya kan langsung 2000, langsung turun lagi kan. Nah errornya tuh gitu, jadi kayak naik turun lagi gitu loh. Jadi kayak outputnya tuh lonjakannya tuh tinggi gitu loh. Jadi teman-teman makanya nanti bisa disetting di sini ya, PID-nya sebenarnya jadiin mulai dari 1000 gitu. Jadi teman-teman eksperimen aja. Ini salah ngubah lagi. Tadi kan 100 ya. Nah, di sini P-nya sebenarnya saya kasih awalnya 1000. Ini dikasih 500. Kasih 100 ataupun 200 lah gitu. Ini kayaknya kebanyakan deh. Ini kasih 980 di nah ini jadi dia nggak terlalu sensitif kalau kayak gini. Ini jadinya 120 sensornya. Satu, dua, satu. Oke, masih kebanyakan. Saya kasih aja 500. Ini 200. Ini 50. Satu 25. Dia akan koreksinya, tapi koreksinya tuh dia nggak bakal terlalu tinggi gitu loh. Jadi 129. Nah, dia naik cuman dia pelan banget naiknya tuh, ya kan? Dan errornya tuh atau kenaikannya itu nggak terlalu tinggi. Kasih 50 berapa ini? Tuh, dia turunnya dari 1000 ke 1100 ya. Kalau tadi kan dari 0 sampai 2000 langsung ke turun lagi 900 gitu. Jadi nggak smooth. Jadi teman-teman nanti kalau biar lebih smooth ataupun biar lebih cepat naiknya ataupun turunnya, itu nanti ya ini settingnya tuh di PID-nya ini kayak itu. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman trial error aja. Yang pas itu sistemnya PID-nya tuh berapa kayak gitu. Oke. Ini kayaknya udah kelamaan videonya. Jadi seperti itu untuk materi PID kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.